my YouTube channel Risna Tiarika, with me Risna. So everybody, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal tugas akhir, terkait dengan perkuliahan, terkait dengan pokoknya segala hal yang berkaitan dengan studi sebagai mahasiswa. So everybody, kurang lebih 2 bulan terakhir ini ya, saya tidak mengupload lagi video di akun YouTube saya karena saya sedang fokus dengan tugas akhir saya. Namun kali ini saya akan kembali lagi mengupload dan membuat video untuk everybody sekalian, insya Allah secara berurut seperti video saya yang lalu-lalu, dimana kurang lebih setiap 2 hari sekali saya akan mengupload video. Insya Allah saya bisa konsisten lagi kali ini untuk membuat video. So everybody, yang akan kita bahas di video kali ini adalah berkaitan dengan hal yang sering dirasakan mahasiswa semester akhir. So ada beberapa hal yang biasa dirasakan oleh mahasiswa semester akhir, baik itu happy-nya ataupun juga stres-stresnya everybody. So everybody, yang pertama, hal yang sering dirasakan oleh mahasiswa semester akhir, yang pertama adalah tentunya ini terkait dengan bad-nya dulu ya. Berbagai cobaan saat melakukan skripsian atau mengerjakan tugas akhir. Jadi banyak banget cobaan yang sering kita hadapi ketika kita sudah berhadapan dengan tugas akhir atau kita sudah berada di semester yang mengharuskan kita untuk mengerjakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas akhir, mulai dari bagaimana cara mendapatkan judul atau judul yang sering ditolak, kemudian terkait dengan penyusunan tugas akhir itu sendiri, misalnya penyusunan proposal di pendahuluan, bingung mau mulai dari mana, mau nulis apa, dan sebagainya. Dan terkadang itu adalah menjadi dilema tersendiri bagi kita sendiri sebagai mahasiswa tingkat akhir yang diharuskan untuk mengerjakan tugas akhir. Kemudian berikutnya adalah biasa masalah yang sering kita dapatkan itu kita cenderung sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir itu sendiri. Misalnya, ada yang anggota keluarga atau teman, kerabat, siapapun itu yang suka bertanya terkait dengan tugas akhir ini sendiri. Misalnya, kapan ini selesai? Kapan ini sudah? Kapan ujian proposal? Kapan ujian hasil? Bagaimana nih penelitian? Jadi kita tuh cenderung sensitif dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Memang itu hampir dialami oleh semua mahasiswa tingkatan akhir. Ketika ditanya seperti itu, mereka kan merasa sensitif karena itu tugas akhir sudah terlanjur menjadi beban pikiran kita. Ketika orang-orang bertanya tentang hal itu, kita cenderung menjadi lebih sensitif. Jadi supaya Anda menghindari hal tersebut, pribadi Anda harus lebih legowo terhadap pengerjaan tugas akhir itu sendiri. Anda harus berpikir bahwasanya it's okay, orang di sekitar kita mungkin tidak mengerti apa yang kita rasakan. Kita harus lebih bisa menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu supaya tidak menambah stresnya kita, dan kita harus berpikir ini adalah proses, akan ada saatnya kita menyelesaikan tugas akhir ini sendiri, ada saatnya kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang di sekitar kita bahwasanya besok saya akan wisuda atau bulan depan saya akan wisuda atau saya sudah selesai, seperti itu ya pribadi, mudah-mudahan ya. Kemudian berikutnya adalah masalah yang sering dirasakan mahasiswa semester akhir, yaitu banyak tuntutan. Ya tentunya sebagai mahasiswa tingkat akhir kita itu dituntut dengan banyak hal yang berkaitan dengan tugas akhir itu sendiri, mulai dari kita dituntut untuk menemukan judul penelitian, kita dituntut untuk menyusun proposalnya atau rencana penelitian, kita dituntut untuk menemukan berbagai masalah yang nantinya tentunya kita akan menjadikan penelitian kita, kemudian kita dituntut untuk melakukan penelitian juga, kita dituntut untuk konsultasi, kita dituntut untuk memahami berbagai metode dan sebagainya. Jadi banyak banget tuntutan. Kemudian tuntutan lainnya adalah kita dituntut untuk mengeluarkan biaya lebih dari biasanya. Oke pribadi, kemudian berikutnya adalah banyak kebutuhan. Ya tentunya sebagai mahasiswa tingkat akhir kita memiliki banyak kebutuhan karena kita itu apalagi yang sudah memasuki tahap penelitian, tentunya ada banyak banget kebutuhan yang harus kita keluarkan ya. Kalau misalnya penelitian kita itu membutuhkan banyak biaya, misalnya penelitian Anda di lab. Kalau misalnya lab tidak menanggulangi bahan alat, makanya kebutuhan kita pasti akan banyak, mulai dari beli bahan, terkadang juga ada beberapa lab misalnya harus bayar, dan juga misalnya kalau penelitiannya lapangan, apa-apa yang harus disiapkan, transportasi dan sebagainya, itu kan semuanya adalah berkaitan dengan kebutuhan pribadi. Kemudian berikutnya pribadi yang sering dirasakan oleh mahasiswa semester akhir adalah kita itu mulai merasa sungkan untuk meminta uang lagi kepada orang tua, karena kan dari misalnya semester pertama sampai semester akhir itu
kita pastinya selalu menjadi beban orang tua, jadi minta duit terus sama orang tua sebagai biaya kuliahnya. Kemudian ketika misalnya kita sudah berada di tingkatan akhir dan Anda nambah semester terus, misalnya belum selesai penelitian Anda, dan tentunya ketika Anda melakukan penelitian misalnya atau masih menyusun tugas akhir Anda itu, Anda akan menjadi sungkan untuk meminta ke orang tua. Misalnya harusnya studi Anda itu hanya 4 tahun, tetapi misalnya sudah lebih satu semester, misalnya 4,5 tahun atau 5 tahun, bahkan Anda mungkin akan merasa sungkan untuk meminta orang tua lagi, karena di pikiran orang tua mungkin harusnya tanggung Anda itu kurang lebih 8 semester saja misalnya di S1, tapi karena Anda belum mampu menyelesaikan tugas akhir itu sehingga Anda harus nambah semester. Itu kadang membuat kita sungkan untuk meminta biaya lagi ke orang tua, seperti itu pribadi. Kemudian berikutnya, hal yang sering dirasakan oleh mahasiswa semester akhir adalah kita kadang-kadang merasa tersisihkan atau merasa sendiri. Karena ketika kita melakukan perkuliahan kan pastinya selalu bareng dengan teman, santai mengerjakan tugas bareng kawan, kuliah juga bareng kawan, praktikum juga bareng kawan, dan hal-hal lainnya biasanya bareng kawan. Tetapi ketika kita mengerjakan tugas akhir atau melakukan penelitian misalnya, itu kita cenderung sendiri, karena tentunya judul kita misalnya walaupun ada kemiripan dengan teman yang lainnya, tetapi kita kadang-kadang akan cenderung itu mengerjakan sendiri. Pasti ada berbeda ya, walaupun misalnya ada kemiripan dengan kawan, tetapi tugas yang kita kerjakan itu pasti beda, seperti itu. Terkadang juga misalnya Anda sudah mulai melakukan penelitian, beda tempat atau beda laboratorium, beda tema penelitian, pastinya Anda lebih banyak melakukan segala hal itu sendiri. Misalnya walaupun misalnya ada satu laboratorium, tetapi ketika Anda beda penelitian, teman Anda meneliti juga, kemudian Anda juga meneliti, pastinya Anda akan lebih banyak menguras pikiran Anda sendiri ya, untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan itu, cara mengerjakannya. Kemudian ketika sudah dapat data, cara mengerjakan datanya, walaupun mungkin sering share ke teman-teman, tapi paling 1-2 orang, tidak sama seperti kita kuliah kan tugasnya sama, jadi kita bisa bertanya ke siapa saja. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan kadang kita merasa tersisihkan atau kita merasa sendiri, seperti itu. Apalagi misalnya teman-teman Anda udah kelar, teman-teman Anda udah menyelesaikan studinya dan mereka mencari pekerjaan atau sudah pada kemana begitu, dan Anda misalnya sedikit terlambat dari teman Anda karena kendala satu dan lain hal, maka tentunya yang mengerjakan tugas akhir itu sendiri pasti Anda tinggal sendiri, ataupun misalnya hanya 1-2 orang teman Anda yang Anda akan temui misalnya kembali ke kampus, seperti itu, sehingga Anda merasa sendiri. Makanya pribadi ini saran saya, kalau misalnya Anda sudah berada di semester akhir, usahakan Anda itu beriringan dengan teman Anda ya. Tapi ini kita tidak bisa ya membuat hal semacam itu. Kadang kita butuh penelitiannya waktunya agak lama atau waktunya lebih cepat, itu alhamdulillah mungkin kita akan lebih dulu selesai dari teman kita, sehingga kita tidak merasa sendiri, karena pasti mereka juga sedang berurusan. Ketika Anda berurusan, Anda tidak merasa sendiri. Tapi ketika misalnya Anda terlambat dari teman Anda, ketika teman Anda misalnya sudah selesai, sudah menyelesaikan studinya, sementara Anda masih mengerjakan itu, Anda pasti merasa sendiri, seperti itu pribadi. So, itulah pribadi yang sering dirasakan mahasiswa semester akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for you have watched my video. Meet again the next video and bye-bye.